Karena emang aku dari dulu itu suka banget kaiju-kaiju yang bentuknya absurd-absurd guys. Apalagi yang jadul-jadul, yang soal-soal itu, wah bener-bener desainnya mantep-mantep. Mantep absurdnya. You what? Halo guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini aku akan nge-review Taga Nular. Hooray! Nah, jadi Taga Nular ini adalah UMA kedua di Calvin Channel. Nah, jadi langsung saja kita akan bahas guys, karena ini ada beberapa fitur-fitur yang menurutku bener-bener unik sih. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita unbox. Tetap di Calvin Channel. Oke, ini dia guys Taga Nularnya. Nah, untuk boxnya itu seperti ini dia guys. Ini walaupun dia ini vinil tapi tetap ada boxnya. Kira-kira mirip kayak Nichi Kagachi. Nah, ini dia guys untuk tinggi dari si Taga Nular ini nanti kira-kira 138 mm atau 13,8 cm. Nah, ini dia untuk bagian depannya tuh seperti ini dia. Jadi artikulasinya itu ditunjukin juga di bagian sini guys. Nah, jadi untuk desain dari Taga Nular ini kelihatannya bener-bener apa ya, bener-bener aneh gitu. Bener-bener lucu kalau di wikinya. Untuk bagian bawah itu seperti ini dia. Dan terakhir bagian belakangnya itu seperti ini dia guys. Nah, jadi ini dia untuk Taga Nular yang nanti kita akan review dan juga pastinya unbox. Oke, langsung saja kita akan buka dan coba lihat isinya itu kira-kira seperti apa ya. Nah, seperti biasa ada apa ya, ini semacam kardusnya. Terus, nah ini dia untuk Taga Nularnya. Nah, untuk Taga Nularnya itu dia tuh kira-kira mirip kayak semacam serangga-seranggaan ya. Tapi menurutku sih mirip kayak semacam semut, kira-kira kayak anlar gitu. Tapi dia juga memiliki semacam hidung yang benar-benar panjang ini. Nah, jadi hidungnya ini digunakan untuk menghisap cairan-cairan, kalau nggak salah namanya Theaterium atau semacam cairan kimia. Nah, jadi Taga Nular ini kerjaannya dia muter-muter keliling dunia, mau ke Amerika, mau ke Inggris gitu. Pokoknya dia ke situ untuk meminum cairan-cairan kimianya. Dia itu juga bisa mengeluarkan apa ya, body temperature-nya itu dinaikin, bener-bener dibuat panas banget untuk badannya sendiri. Nanti jadinya Ultraman Blazer-nya kalau megang dia ini jadi kepanasan banget. Terus dia ini menurutku cukup kuat guys, tapi akhir-akhirnya tetap bisa dikalahin sama Blazer. Tapi ini menurutku sih untuk Taga Nular ini sementara kayak menurutku paling absurd untuk dari serialnya Ultraman Blazer guys. Karena untuk bagian kepalanya itu kayak semacam apa ya, semacam cangkang atau semacam bagian atasnya jamur. Lalu untuk bagian mukanya ini nggak tahu ini kayak apa, bener-bener antik banget guys. Ini capit-capitnya ini ada di sini, matanya itu kayak gini guys. Terus di sini juga untuk detailingnya menurutku cukup oke ya. Ini detail-detailnya, terus teksturnya bener-bener kerasa banget. Di hidung kerasa, di bagian badan kerasa. Dan untuk di bagian ekornya juga ada sedikit tekstur. Nah, itu ya kan bisa lihat ya untuk tekstur kasar-kasarnya. Lalu di bagian tangannya ini, semacam tangannya itu juga ada sedikit teksturnya. Untuk bagian belakangnya tuh seperti ini dia guys. Nah, untuk Taga Nular ini menurutku warnanya cukup berbeda dengan yang di film ya. Untuk yang di film itu dia warnanya lebih ke arah coklat-coklatan. Nah, sedangkan untuk yang versi Ultra Monster Advance ini dia itu lebih ke arah kuning-kuning guys. Jadi sedikit ada perbedaan warna. Nah, tapi di bagian atas ini juga ada semacam gradasi dari warna kuning ke warna hijau. Bagian ekornya juga sama. Ekornya bener-bener besar banget ya, kira-kira kayak laba-laba. Tapi ini menurutku kajunya bener-bener keren sih. Karena emang aku dari dulu itu suka banget kaiju-kaiju yang bentuknya absurd-absurd guys. Apalagi yang jadul-jadul, yang soal-soal itu, wah bener-bener desainnya mantep-mantep. Mantep absurdnya. Oke,
sekarang kita akan bahas untuk artikulasinya guys. Nah, untuk artikulasi kita akan coba lihat dulu. Pertama ada di bagian sini. Di bagian samping mukanya ini ada sedikit artikulasi dari apa ini? Kayak tanduk atau tangan yang nyasar. Terus juga di sini ada artikulasi di bagian tangannya. Bagian tangannya bisa digerakkan kayak gini. Satunya juga sama. Nah, lalu untuk bagian pedangnya ini juga bisa diputar-putar guys, kayak gini. Bisa diputar-putar seperti ini. Satunya juga sama, bisa diputar-putar seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian kaki juga bisa digerakkan guys. Kakinya tuh seperti ini. Nah, jadi sebenarnya Ultraman itu sudah beberapa kali guys ngeluarin kaiju-kaiju yang mirip kayak serangga. Itu jadi bener-bener mantep banget sih kalau misal dibahas. Oke, selanjutnya apakah ada artikulasi lagi? Kita akan coba cek. Oke, kayaknya sudah nggak ada ya. Cuman di bagian tangan, terus bagian pedangnya ini, bagian semacam kakinya yang di bagian kepala, dan terakhir kaki yang di kaki. Oke, itu dia guys untuk artikulasinya, dan selanjutnya kita akan melakukan perbandingan tinggi dari Taganular ini. Nah, pertama kita akan bandingin dengan UMS yang baru yang sudah kecil banget. Di sini ada Gesura. Selanjutnya di sini juga ada Ultraman Bah. Nah, ini adalah UHS yang lama yang masih besar-besar. Oke, selanjutnya di sini juga ada Gomez guys dari UMS yang lama yang masih besar-besar juga. Jadi ini dia guys untuk perbandingan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut bandingin Taganular ini dengan beberapa mainan lainnya. Nah, di sini ada Ultraman Blazer dari series UHS yang baru yang sudah kecil. Dan terakhir di sini juga ada sesama Ultra Monster Advance yaitu Nichikagachi. Ini dia guys untuk Nichikagachi-nya. Nah, kita akan bandingin tingginya. Kalau dari tingginya sudah jelas banget guys, Taganularnya kalah tinggi sama Nichikagachi. Tapi untuk desainnya lebih mantap yang ini karena lebih absurd. Oke guys, itu tadi reviewku tentang Taganular. Gimana menurut kalian? Bisa tulis di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!